Pakar telematika sekaligus ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo selesai menjalani undangan klarifikasi penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Juli 2025 pada siang hari ini. Ditemui di Polda Metro Jaya, Roy Suryo menyebut dirinya diberikan 85 pertanyaan. Kami ini menghormati tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Tak hanya Roy Suryo, Rismond Sianipar hingga Egy Sujana juga menghadiri undangan klarifikasi penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rismond mengatakan akan membuktikan kebenaran ilmiah terkait ijazah Jokowi. Kami diajukan, nama kami, saya, Pak Roy, Bu Tipa, dan lainnya itu diajukan untuk menjadi ahli di gelar perkara khusus di Bareskrim tanggal hari Rabu 9 Juli 2025. Kami ingin men-challenge karena kebenaran ilmiah itu kan repeatable, dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi. Oleh karena itu, kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Bareskrim maupun dari pihak Pak Jokowi maupun dari pihak TPUA, itu supaya perdebatan atau argumentasi ilmiah itu diberikan kesempatan yang masing-masing sama untuk memverifikasi. Kami ingin juga kalau bisa UGM dan Pak Jokowi hadir dalam gelar perkara khusus tersebut di Bareskrim. Sementara itu, Egy Sujana yang juga salah satu terlapor menilai kasus ini merupakan perkara mudah. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya di persidangan atau saat gelar perkara khusus. Egy bilang, jika hal tersebut dilakukan, perkara akan lebih cepat selesai. Simpel, soal ijazah, saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak, saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fathatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismond, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Roy Suryo memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya karena menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Roy menuturkan baru mendapatkan undangan kembali setelah tidak hadir pada pemeriksaan Rabu 2 Juli 2025. Menurutnya, undangan yang terbaru sudah ditulis beberapa nama sebagai terlapor. Hingga saat ini, kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS masih terus bergulir. Yang terbaru, Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara khusus dugaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Gelar perkara akan digelar pada Rabu 9 Juli 2025.